Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Pagi ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Sebelum kita belajar, kita awali pembelajaran ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat adalah surat ke-49 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Perumpamaan persaudaraan sesama mukmin seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lain seperti bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Nabi SAW menggabungkan jari-jari tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu an. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sampai di kota Madinah adalah membangun masjid. Masjidnya yaitu bernama Masjid Nabawi. Rasulullah SAW memilih tempat unta beliau pertama kali berhenti ketika tiba di Madinah sebagai lokasi masjid. Tanah itu semula merupakan tempat mengeringkan kurma milik dua anak yatim, Suhail dan Sahel, bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Keduanya diasuh oleh As'ad bin Zaroroh. Rasulullah SAW membeli tanah itu. Rasulullah SAW memerintahkan menebang beberapa pohon kurma yang tumbuh di atas tanah itu. Juga memerintahkan memindahkan beberapa kuburan tua untuk membangun masjid. Pondasinya terbuat dari batu-batu keras, dindingnya dari batu bata yang terbuat dari tanah. Tiang-tiangnya terdiri dari beberapa batang kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Sungguh sangat sederhana pada masa itu. Rasulullah SAW bersama para sahabat bergotong royong membangun masjid. Suatu saat beliau melihat seseorang mengangkat dua batu besar. Beliau memberinya semangat seraya menyampaikan, engkau mendapatkan dua ganjaran. Para sahabat berdendang dengan syair yang menggugah agar giat membangun masjid hingga selesai. Rasulullah SAW membangun masjid bukan sekedar tempat sholat. Rasulullah SAW membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Masjid Nabawi dijadikan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah umat. Masjid juga digunakan sebagai arena latihan bela negara dan pengobatan kaum muslim. Serambi Masjid Nabawi juga menjadi tempat penampungan Al-As-Sufah. Al-As-Sufah yaitu sekelompok kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di masjid inilah kaum muslimin dibina dan dididik Rasulullah SAW. Di samping masjid dibangun pula rumah untuk Rasulullah SAW. Bahan-bahan bangunannya pun sangat sederhana. Rumah ini semula hanya memiliki satu kamar untuk istri Nabi SAW, yakni Saudah. Nabi SAW baru pindah ke rumah beliau ini setelah 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian yang kedua, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah yaitu menjalin ukhuwah.
Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan muhajirin. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta kekayaan, serta kenyamanan di Mekah. Mereka rela hijrah ke Madinah dengan membawa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Anak-anak kalian, anak-anak anak-anakku yang soleh dan soleha, senang menolong orang lain dan yang senang menolong orang lain yang membutuhkan termasuk perilaku terpuji. Sikap inilah yang ditunjukkan kaum Ansor. Ansor artinya penolong. Kaum Ansor adalah penduduk Madinah, terdiri dari suku Aus dan suku Hazraj, yang menolong kaum Muhajirin. Persaudaraan sesama Muslim sebenarnya sudah ada sejak di Mekah, namun karena keadaan baru di Madinah ini, Rasulullah SAW menjalin ukhuwah atau persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang ikut hijrah dengan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, dan kaum Ansor adalah penduduk asli dari kota Madinah yang menerima kaum Muhajirin. Mengapa persaudaraan itu penting? Persaudaraan ini menjadi penting agar tersedia kebutuhan pokok bagi pendatang baru, muhajirin, yang tidak membawa harta kekayaan. Keahlian penduduk Mekah adalah berdagang yang membutuhkan modal, padahal muhajirin tidak membawa bekal harta kekayaan. Sementara di Madinah, penduduk lebih banyak berkebun dan bertani. Selain itu, muhajirin hanya datang sendiri atau bersama keluarga kecil ke Madinah. Mereka mungkin merasa kesepian di daerah baru. Cuaca di Madinah juga berbeda dengan di Mekah. Di musim dingin sangat dingin, di musim panas sangat panas. Dengan persaudaraan, permasalahan yang dihadapi muhajirin dapat diselesaikan sementara. Apalagi kaum Ansor membuka hati dan tangan mereka untuk muhajirin sepenuhnya. Kemudian siapa saja yang dipersaudarakan Nabi Muhammad SAW? Ketika itu Rasulullah SAW mempersaudarakan puluhan orang. Misalnya mempersaudarakan Abu Bakar dengan Khorizah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Talhah bin Abdillah dengan Ka'ab bin Malik, dan yang lainnya. Persaudaraan antar kaum muslim yang dijalin Rasulullah SAW bukan hanya memberi bantuan dari orang-orang kaya kepada yang tidak punya. Persaudaraan ini juga menghapus perbedaan akibat pelecehan terhadap sesama. Rasulullah SAW misalnya mempersaudarakan Zaid bin Harisah, bekas hamba sahaya, dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang tokoh utama Quraisy. Kemudian yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah menggalang kerukunan. Pada masa Rasulullah SAW di kota Madinah juga bermukim penduduk beragam suku, bangsa, dan agama. Suku Aus dan suku Khazraj memeluk agama Islam. Suku Quraizah, Nadir, dan Koinuko beragama Yahudi. Di kota ini juga terdapat kaum musyrik. Keragaman dan perbedaan dapat menimbulkan perselisihan. Pernahkah kalian berselisih dengan teman? Bagaimana cara agar kalian bisa melakukan kegiatan bersama lagi? Rasulullah SAW merasa perlu menciptakan kerukunan antar penduduk Mu'ad. Rasulullah SAW merasa perlu menciptakan kerukunan antar penduduk Madinah yang beragam. Rasulullah SAW melakukan perjanjian antar kaum muslim, Muhajirin dan Ansor dengan Yahudi sebagai penduduk Madinah. Isi perjanjian ini kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi tentang pengakuan sebagai umat, baik sesama muslim maupun berbeda agama, yang memiliki tujuan sama. Penduduk Madinah yang beragam memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penganiayaan harus dihindari, bahkan dihilangkan. Hukum harus ditegakkan tanpa membedakan suku dan agama. Negara kita adalah negara yang beragam suku, bangsa, bahasa, dan agama. Walaupun mereka berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan hidup berdampingan dengan damai.
Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Negara kita juga memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa bangsa kita merupakan bangsa yang berketuhanan walaupun terdiri atas beragam agama. Supaya kalian semakin paham terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, sebutkan fungsi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa tujuan Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor? Yang ketiga, sikap apakah yang patut diteladani dari kisah kaum muhajirin? Berikan contohnya. Yang keempat, sikap apakah yang patut diteladani dari kaum ansor? Berikan contohnya. Yang kelima, bagaimana sikap Rasulullah SAW agar kerukunan tetap terjaga di Madinah yang penduduknya beragam. Silahkan kalian tulis soalnya beserta jawabannya. Untuk tanda kehadiran, silahkan kalian isi nama kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.